Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas perbedaan antara P3K umum dan P3K khusus. Karena banyak yang japri di DM, Instagram maupun japri di WA yang mempertanyakan apa perbedaan antara P3K umum dan P3K khusus. Kalau CPNS sudah jelas ya, itu terbuka untuk umum. Secara keseluruhan siapapun bisa mendaftar selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang syarat umum ya, dengan ada batasan maksimum 35 tahun untuk pendaftar S1. Nah, untuk CPNS teman-teman saya yakin sudah paham betul apa itu syarat-syarat pendaftaran CPNS. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan perbedaan P3K umum dan P3K khusus. Sebelum lanjut, bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi terupdate seputar CASN, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi kamu yang ingin mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS, silakan klik buku kami yang ini. Ini sudah banyak membantu teman-teman kita lulus di CPNS tahun-tahun sebelumnya, karena memang di dalam buku ini adalah berisi soal-soal yang pernah keluar, diusahakan semirip mungkin dengan soal-soal yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Jadi penting untuk kamu sebagai bahan pegangan agar kamu punya gambaran seperti apa soal-soal CPNS yang kemungkinan akan keluar di tahun ini. Yang pertama kita bahas terkait dengan P3K umum. Jadi untuk P3K umum ini sebenarnya diperuntukkan untuk teman-teman yang belum pernah mengabdi atau belum pernah bekerja di instansi pemerintahan. Jadi, pendaftar P3K umum ini boleh dari swasta yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun yang linear dengan rencana posisi jabatan yang akan dilamar. Jadi, contohnya seperti ini, jika teman-teman bekerja di swasta, di bidang jalan atau dalam pekerjaan konstruksi jalan dan teman-teman ingin berencana mendaftar di P3K dengan formasi jabatan teknik jalan jembatan, itu bisa teman-teman ya. Artinya job desk pekerjaannya linear dengan jabatan yang akan dilamarnya. Ini juga akan tertera di setiap formasi jabatan ya. Contoh di Kementerian PUPR yang sudah mengeluarkan pengumumannya, dia dengan lengkap memberikan gambaran syarat-syarat pendaftar P3K umum dan P3K khusus ya. Jadi minimal rata-rata sih pengalaman kerjanya wajib minimal 2 tahun ya, seperti itu. Nah, yang kedua, P3K khusus. Seperti namanya, lebih spesifik. Ini diperuntukkan bagi dua kelompok orang. Yang pertama adalah mantan tenaga honorer kategori 2 atau THK2. Mereka yang sudah terdaftar sebagai THK2 dalam database yang dipegang oleh Badan Kepegawaian Negara bisa mengajukan diri untuk pendaftar P3K khusus. Mereka juga harus melamar di instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Jadi untuk teman-teman ex-THK2 ya yang ingin mendaftar lewat jalur khusus atau P3K khusus wajib mendaftar di instansi tempat teman-teman mengabdi atau bekerja selama ini ya, seperti itu. Berbeda kalau teman-teman mendaftar di P3K umum, itu bisa mendaftar kemana saja di luar instansi yang teman-teman tempat bekerja ya, seperti itu. Yang kedua adalah pelamar non-ASN. Ini juga bisa mendaftar lewat P3K khusus. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah saat mereka mendaftar untuk seleksi P3K. Tapi mereka harus membuktikan bahwa mereka punya pengalaman kerja minimal 2 tahun terus-menerus di instansi pemerintah tersebut. Ya. Ini harus didukung dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja di tempat dia bekerja selama ini. Ya, jadi jelas ya, ada P3K umum terbuka untuk siapa saja, baik ex-THK2, pendaftar non-ASN, maupun dari swasta, boleh mendaftar di P3K khusus. Ya, di P3K umum. Ya, jadi bebas selama syarat-syaratnya dipenuhi yang tadi ya. Yang kedua, ada namanya P3K khusus. Nah, ini diperuntukkan untuk dua kalangan. Yang pertama adalah untuk ex-THK2,
pendaftarnya wajib mendaftar di instansi tempat dia bekerja. Yang kedua adalah pendaftar non-ASN yang tidak masuk dalam THK 2 boleh mendaftar di jalur P3K khusus. Syaratnya minimal memiliki pengalaman kerja 2 tahun. Keuntungannya apa kalau teman-teman mendaftar di P3K khusus ya, bagi teman-teman honorer ini, itu persaingannya sedikit ya, tidak seperti P3K umum bersaing dengan pendaftar-pendaftar dari kalangan swasta ya, itu akan memberikan persaingan yang cukup ketat di situ nanti ya. Tetapi syaratnya tadi harus mendaftar di tempat instansi, semoga ada. Pastikan bahwa instansi tempat teman-teman bekerja itu membuka lowongan. Yang kedua, harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Ya, seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi seputar CASN tahun 2023, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.